Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Madesa Endar Studio. Kita akan melakukan pembahasan soal OSN tingkat kabupaten kota di tahun 2016. Ini adalah sebagai bentuk latihan dalam mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan KSN 2020 di tanggal 29 September yang akan datang. Dan jangan lupa sebelum melihat video ini, bagi pengunjung yang baru silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan jika ada video terbaru. Dan dalam deskripsi ini ada link soal di tahun 2016 ini, dan dalam video ini juga akan ada diberikan trik menjawab soal secara cepat, karena setiap soal itu kadang kita tidak perlu berlama-lama asal tahu triknya. Baik, lanjut. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1, besaran di bawah ini merupakan besaran turunan sekaligus merupakan besaran vektor adalah, karena kata kuncinya adalah besaran turunan, yang ditanya adalah besaran turunan, maka yang menjadi besaran vektor ini langsung kita eliminasi. Buat arus tidak mungkin, jawaban A tidak mungkin. Temperatur ini tidak mungkin. Ya, ini adalah besaran pokok. Jadi ini jawaban A dan D tidak mungkin. Berarti jawabannya antara B dan C. B dan C ini semuanya gaya usaha percepatan ini adalah besaran turunan. Gaya berat, percepatan gravitasi, dan medan listrik juga besaran turunan. Tapi kalau kita lihat, usaha itu bukan besaran vektor. Jadi usaha itu adalah besaran skalar. Lebih jelasnya kita lihat di tabel berikut ya. Nah, kita lihat di sini usaha ini adalah besaran skalar. Sedangkan gaya berat, percepatan gravitasi, dan medan listrik semuanya adalah besaran vektor. Begitu jawabannya adalah C. Gampang ya. Soal nomor 2. Panjang sebuah benda diukur dengan jangka sorong yang nilai skala utama terkecilnya adalah 1 mm. Dengan 19 skala utama dibuat menjadi 20 skala nonius. Nilai pembacaan yang mungkin adalah, jadi kalau begini kita tinggal bagi saja caranya. 1 mm itu nanti dibagi menjadi 20 skala nonius. Dan kalau dibagi 1 mm dibagi 20, ini hasilnya adalah 0,05 mm. Dan itu artinya antara A, B, C, dan D yang paling memungkinkan, dua angka di belakang koma dan satunya mm adalah yang D. Jadi jawabannya yang paling mungkin adalah D. Gampang ya. Kalau cm bagaimana? Kalau dirubah ke cm berarti kita harus bagi 10, berarti 0,005. Cari 3 angka belakang koma yang satunya cm dan itu tidak ada. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bacaan pengukuran tegangan oleh voltmeter dengan nilai skala maksimum 300 mV ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi pada gambar panahnya itu menunjukkan antara 20, ini 30, berarti ini adalah 25, 26, 27. Jadi garisnya itu antara 26 dan ke 270. Berarti kita bisa anggap skala utamanya itu di skala yang ditunjuk itu adalah di 26,5 ya, 26,5 volt. Nah, paling besar ini batasnya itu adalah 30. Dan di sini dibilang bahwa nilai skala maksimumnya 300 mV, berarti kali 300 mV. Jadi kalau kita coret, misalnya 10 kali 2 6,5 berarti 265 mV. Nah, di sini ada tulisannya plus minus. Tulisan plus minus ini artinya adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu dilambangkan juga dengan delta X nanti ya. Besarnya delta X ini adalah setengah dari nilai skala terkecil. Ketidakpastian delta X ini maksudnya nilai pengukurannya bisa lebih
dari misalkan 5, lebih 5 volt atau kurang 5 volt. Jadi ada namanya ketidakpastian, delta X. Nilainya adalah setengah dari nilai skala terkecil. Kalau ini kita anggap 300 mV batas maksimumnya, berarti satu garis itu mewakili 10. Karena ini dari 0, 10, 20, 30, 40 sampai di sini 100. Sampai nanti dia di 200 dan ini 300. Berarti satu garisnya adalah 10. Nilai terkecil yang bisa diukur alat ini adalah 10 mV. Dan setengah kali 10 itu 5 mV. Berarti hasil pengukurannya yang diperoleh adalah skala utamanya 265 plus minus 5 mV. Maka jawaban yang paling tepat untuk ini adalah yang C. Itu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Pada peristiwa air mendidih dalam bejana terjadi penguapan di titik-titik. Jadi sebetulnya penguapan itu terjadi tidak harus mendidih. Jadi dalam gelas aja air dibiarkan itu bisa menguap. Jadi menguap prinsipnya itu tidak perlu mendidih. Cuman kalau dia konsepnya mendidih, kalau mendidih ya, mendidih itu berarti harus terjadi penguapan di seluruh bagian air. Jadi kalau ada air mendidih, maka di seluruh bagiannya itu sebetulnya melakukan proses penguapan. Penguapan itu adalah perubahan dari zat cair menjadi gas. Dan jika di dalam air ini dia berubah menjadi gas, itu yang menimbulkan gelembung-gelembung. Nah, makanya kamu lihat kan, kalau pada proses mendidih air itu timbul gelembung-gelembung dari dasar. Dan gelembung itu kelihatan memang dari kecil ke besar. Dia tidak sama besar dari bawah ke atas. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Jadi ini jawabannya adalah seluruh bagian dalam. Ini jawabannya C. Berikutnya. 100 gram air dipanaskan selama 20 detik dengan pemanas listrik. Oke, langsung saja nih. Kita harus analisa. Buat dulu diketahui apa? Masanya diketahui 100 gram. Dipanaskan selama T 20 sekon. Daya itu P 210 watt. Temperatur awal anggap aja ini T1. T1 nya adalah 25 derajat Celcius. Untuk T awal ini boleh ditulis T0 atau T1, bebas ya. Jika efisiensi itu seperti ini lambangnya, ini 0,7 atau 70%. Kalau jenis air diketahui C sama dengan 1 kalori per gram. Maka temperatur airnya adalah yang ditanya di soal ini, berapakah suhu akhirnya atau T2. Nah, untuk prinsipnya yang penting kamu analisa adalah bahwa air itu dipanaskan dari listrik. Berarti energi listrik digunakan untuk memanaskan atau menghasilkan kalor untuk memanaskan air. Tapi tidak semua energi listrik di sini yang dirubah menjadi kalor. Dia memiliki efisiensi. Berapa efisiensinya? Di soal dibilang 0,7. Jadi prinsipnya gini. Energi listrik ya. Energi listrik 0,7 dari energi listriknya dirubah menjadi kalor untuk air. Gitu ya prinsipnya. Berarti ini 0,7 energi listrik itu adalah daya kali waktu. Q air adalah M kali C kali delta T. Nah, hati-hati sebelum kita masukkan, kita lihat satuannya. Di sini menggunakan satuan watt ya, ini watt. Ini satuannya gram dan ini kalori per gram. Dan ini tidak standar. Supaya kita tidak salah, berarti ini harus kita rubah dulu menjadi 0,1 kilogram. Yang ini kalau dirubah menjadi satuan standar joule per kilogram, ini dikali 4200 ya. Ini sudah ketentuan. Kemudian sudah semuanya sepertinya oke, tinggal kita kali. Berarti ini 0,7 dikali 210 dikali 20 sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali delta T-nya yang kita belum tahu. Anggaplah delta T. Oke, sini paham ya.
Coba kalau kita kali ini nolnya kita coret 2 nih. Coret, ini coret 2. 21 kali 2 kan 42. Di sini ada 42. Berarti 42 kita bisa coret dengan yang ini. Berarti sisanya nanti 0,7 dan 0,1. Berarti delta T-nya adalah 0,7 dibagi 0,1. Hasilnya 7 derajat Celcius. Dengan demikian berarti delta T sama dengan 7 derajat Celcius. Kalau T1-nya 25 derajat Celcius, berapa suhu akhirnya? Tentu suhu akhir itu adalah suhu mula-mula ditambah berapa perubahan suhu. Suhu mula-mulanya 25, suhu akhirnya adalah 7. 25 kalau ditambah 7 hasilnya berarti 32 derajat Celcius. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang D. Oke. Silahkan diamati dulu. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah piringan berdiameter 6 cm terbuat dari bahan koefisien Moe luas. Oke, yang diketahui. Diketahui di sini adalah diameter. Diameternya anggap ini diameter 0 nih karena mula-mula 6 cm. Kemudian koefisien Moe luas tentu lambangnya beta. 1,0 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Di pusat piringan terdapat diameter juga, dan jika piring itu dipanaskan dari delta T-nya dari 25 sampai 46, berarti delta T-nya adalah 46 dikurang 25. Ini berarti 21 ya. Oke. Maka diameter mendekati. Nah, kenapa kita tidak mempertimbangkan 2 cm? Karena ya secara keseluruhan yang ditanya itu diameter mendekati berapa, berarti yang akhir aja nih. Jadi kita cukup berfokus kepada yang 6 cm. Yang 2 cm-nya untuk sementara kita abaikan dulu ya. Jadi berapa diameternya menjadi berapa mendekati, ini pakai estimasi maksudnya. Jadi diameter itu kan besaran panjang. Sedangkan di sini dikatakan koefisien Moe-nya udah meluas. Kalaupun kita cari berapa pemuaian luasnya juga bisa, tapi pertanyaannya bukan itu. Jadi triknya adalah kita fokus dan konsentrasi ke diameter. Yang mana diameter itu adalah pemuaian panjang. Jadi kita anggap pemuaian panjang ini kan rumusnya bisa pakai ini, dt sama dengan d0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Ini 1 tambah. Nah gini. Jadi biasanya kan LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Sekarang kita modifikasi panjangnya menjadi diameter. Dan betanya 1. Kalau begitu, ini kamu juga sudah tahu ya bahwa alfa itu adalah setengahnya dari alfa. Kalau betanya segini, maka alfanya adalah setengah dari beta. Setengah dari beta ya. Setengah dari beta berarti 0,5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ini yang dimasukkan ke dalam sini. Kayak ini menjadi D0-nya 6 cm kali 1 ditambah 0,5 kali 10 pangkat min 5 dikali delta T-nya adalah 21. Kalau dikali ini 6 cm 1 tambah 21 kalau dikali 0,5 berarti kan 10,5 ya, kali 10 pangkat min 5. Jadi ini dijadikan dulu, ini 10 pangkat min 5 berarti dibagi 100.000 tambah 1 dikali 6. Dan ini kalau dihitung nanti jawabannya adalah sekitar 6,000063 cm. Jadi ada 6,000063. Kalau kita lihat di yang sesuai dengan ini jawabannya adalah D. Ya. Ada begitu triknya.
Yang kita hitung adalah diameter, berarti dia pemuaian panjang. Karena ini estimasi, mendekati, bukan angka yang betulnya. Nomor 7. Cairan sebanyak 50 gram dipanaskan dari 25 sampai 50. Menyerap kalor sebanyak kalor diperlukan memanaskan 100 gram air dari 20 sampai 40. Jika kalor jenis air 1, maka kalor jenis cairan tersebut adalah. Jadi ada cairan nih. M-nya sama dengan 50 gram. Dipanaskan dari 25 ke 50, berarti delta T-nya adalah 25 derajat Celcius. Menyerap kalor sebanyak Q. Yang besar Q-nya adalah sebesar kalor untuk memanaskan 100 gram air. 100 gram air dari 20 sampai 40, berarti delta T-nya 20 ke 40, berarti 20 derajat Celcius ya. Nah, jika kalor jenis air diketahui 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis cairan tersebut adalah. Jadi ini kita nggak tahu nih, ini M-nya mc cairan. Ini yang ini air ya. Ini delta T untuk air. Ini yang untuk cairan. Yang ditanya berapakah kalor jenis cairan? CC lah kita anggap. Nah, di soal ini diketahui yang pasti adalah jumlah kalor yang diserapnya untuk kedua hal ini sama. Berarti Q yang untuk yang cairan sama dengan Q untuk yang air. Ini kan rumusnya M kali C kali delta T. C ini cairan maksudnya ya. Ini adalah M air, C air, delta T-nya adalah delta T air. MC-nya di sini ini 50. C-nya ini yang kita mau cari. Delta TC-nya ini 25. M air ini yang 100. C air itu yang di sini 1. Satunya ingat nih kalori per gram. Berarti jawabannya juga nanti dalam kalori per gram derajat Celcius. Delta TA-nya ini 20. Oke. Sampai sini coba lihat mana yang bisa disederhanakan. 25 dan 100 ini bagi 25 ini 4. Mana lagi? Ini coret 01. Berarti ini sisanya 5 kali C. 5 kali C cairan sama dengan 4 kali 1 kali 2. Berarti ini 8. C cairannya berarti dapatnya 8 dibagi 5. Ini adalah 1,6 kalori per gram derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Triknya dalam berhitung, kalau ada bagi-bagi 5, itu caranya adalah dikali 2 bagi 10. Contohnya tadi ya, 8 dibagi 5, 8-nya dikali 2, 16 bagi 10, 1,6. Contoh lain, 23 bagi 5, ini kali 2 dulu kan 46, bagi 10, 4,6. Ya, itu trik berhitung untuk bagi-bagi 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 2 buah batang identik disambung secara seri. Jadi ada 2 batang nih. Ini anggap identik itu apa sih maksudnya? Identik berarti panjangnya sama, luasnya juga sama, jenisnya sama. Kalau jenisnya sama berarti ada namanya konduktivitas termal, itu juga sama. Jadi kalau ini sama, nah batang 1 dan batang 2 sama ya. Tentu kalau dia perbedaan suhu, ini anggaplah ini batang 1, ini batang kedua. Di sini dikasih api katanya ya. Nah, anggap ini api. Nah, dikasih dipanaskan ya. Kalau dipanaskan kan tentu di sini dari sini akan ada laju aliran kalor ya. Seperti ke sini juga ada laju aliran kalor. Nah, cuman di sini soalnya adalah soal kayak jebakan, tapi soal ini tidak perlu dicari sebetulnya. Karena logikanya kalau dia identik dan ada panasnya dari tengah sini, ini adalah 10, maka otomatis di sebelah sini juga
terjadi perubahan suhu juga sebesar 10 karena dia identik. Artinya dua batangnya itu sama. Jadi jawabannya ini juga 10, ini 10. Dalam arti kata tentu suhu di sini sama dengan suhu di ujung yang sebelah lainnya. Kalau sama berarti tidak ada perbedaan suhu. Kalau tidak ada perbedaan suhu berarti perbedaan suhunya adalah 0. Maka jawabannya adalah A. Ya. Jadi kata kunci identik berarti perubahan suhunya sama antara batang satu dengan batang kedua. Berarti tidak ada perbedaan temperatur antara ujung bebas batang pertama dengan ujung bebas batang kedua. Nomor 9. Energi yang kita gunakan ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. 3 bentuk energi yang dapat diperbarui adalah energi. Jadi energi yang dapat diperbarui itu disebut juga sebagai renewable energy. Ya. Contohnya apa? Seperti gelombang air laut, iya. Minyak bumi tentu tidak. Jadi kita lihat minyak bumi nggak mungkin, gas tidak mungkin, nggak mungkin. Jawaban betul adalah D. Ya, jawabannya D. 10. Benda bermasa 2 kilo berpindah sejauh 5 meter akibat gaya 100 Newton yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap perpindahan itu. Diketahui sin 60 adalah 0,85 dan cos 60 adalah 0,5. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, jadi di SMP kamu kan sudah belajar bahwa usaha adalah gaya dikali jarak. Ya. Ini biasanya kalau di SMP soalnya kalau gayanya itu mendatar, mungkin F-nya cuma satu sini atau mungkin ada satu lagi di sini. Nah, sedangkan di soal ini dia membentuk sudut dan ini di SMP memang belum diajarkan yang pakai sudut dan trigonometri, pada sin cos ini belum diajarkan. Tapi ini gampang ya. Jadi gampang begini soalnya. Membentuk sudut 60 terhadap perpindahan. Kalau ini ditarik, maka perpindahannya kan anggaplah ke kanan ya, ke situ. Maka dia ditarik oleh gaya yang membentuk sudut. Ini yang 60 derajat. Nah, kalau begini kita harus uraikan gayanya. Uraian gayanya ingat ya. Kalau yang ini ke sini, ini kalau ini dianggap F, maka ini adalah F cos 60 derajat. Kalau ini 60, kalau ini 30 berarti ini F cos 30. Kalau ini 45, ini F cos 45. Yang ke atas sini nanti namanya F sin 60. Ini namanya uraian gaya. Jadi yang menyebabkan benda ini bergerak bukan karena F yang ini, tapi dia menyebabkan bergerak ke kanan itu akibat dari F cos 60. Jadi itu yang menyebabkan dia bergerak. Karena itu yang menyebabkan dia bergerak, maka kembali ke rumus yang tadi, W sama dengan F kali S, maka nanti W sama dengan F-nya bukan F yang biasa, tapi F cos 60, cari dulu, dikali perpindahan S-nya. F-nya nilainya adalah 100 Newton. Cos 60 diketahui di sini 0,5. Dan S-nya berpindah sejauh 5 meter. Tinggal kita kali 100 kali 0,5 berarti 50. 50 kali 5 berarti 250. Satuan energi atau usaha adalah joule. Berarti jawabannya adalah C. Oke, demikian di part ini. Sampai ketemu di part berikutnya untuk membahas soal selanjutnya.